Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita di malam Kamis tanggal tanggal apa sih? Saya lupa. Tanggal 18 ya. Tanggal 18 tanggal 18 ya bukan bener sih? Tanggal 11, Enggak, sorry, tanggal tanggal 11. 11. Tanggal 11 Februari 2026 dalam rangka eh, kita bongkar lagi materi tentang Plat Joker. Ya, Plat Joker itu adalah platform jualan online keroyokan. Saya belum belum ini ya. Dari tadi saya ngomong belum di share screen ya. Sorry, sorry. Tapi sebelum kita mulai, eh, ada baiknya kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan mantap, cepat menerimanya, lama lupanya, karena penyakit. Jadi orang dalam belajar itu kan masing-masing ya, masing-masing ada ini apa? Ada ciri khasnya gitu. Ada yang cepat nangkep, cepat lupa gitu ya. Ada yang lama nangkep, lama lupa gitu. Maksudnya lamanya nangkepnya lama gitu, tapi begitu nangkep apa nempelnya tuh lama gitu. Memorinya keren gitu. Ada juga yang eh, apa namanya cepat nangkep, lama lupanya tuh keren banget ya. Paling kita harapkan ya. Jadi cepat nangkepnya cuman nempel langsung gitu. Nah yang nggak kita harapkan adalah lama nangkepnya, cepat lupanya gitu. Ya itu musibahnya mengajar doa itu ya. Nah ini saya ulang, ini adalah platform jualan online keroyokan atau pet joker. Jadi tagline-nya yang saya bikin adalah kita jualan bersama untuk membangun kekuatan bersama gitu ya. Kenapa begitu? Karena kenapa online ya? Kita ngomong dulu kenapa online-nya. Karena ini kan platform online. Kenapa online? Karena sekarang zamannya sudah berubah. Semua yang berbau offline sudah bergeser ke online. Tapi bukan berarti offline tidak penting ya. Penting banget. Nah, tapi kalau dilengkapi dengan online, dia akan semakin sempurna gitu ya. Dalam online itu bukan dalam hal promosinya saja gitu. Dalam hal pengantarannya, dalam hal pelayanannya gitu kan itu juga menjadi sempurna. Contohnya digital ini ya, apa pelatihan digital misalnya, itu eh, sangat berpengaruh banget dalam proses belajar mengajar. Dulu waktu saya belajar digital itu saya harus harus apa meluncur kadang ke Jakarta, waktu itu malah ke Bandung bolak-balik selama saya belajar grafologi. Namanya grafologi itu ilmu turunan psikologi yang mempelajari tentang karakter manusia dari tulisan dan tanda tangan. Nah, makanya gelar saya CHA, Certified Handwriting Analysis, apa itu SKH CHA. Artinya saya boleh dan bisa menganalisa karakter seseorang dari tulisan dan tanda tangannya. Nah, itu belajar ke Bandung bolak-balik tuh. Kadang kan eh, saya ada kerjaan juga ya, jadi pagi saya mesti kerja sesuatu dulu baru meluncur ke Bandung gitu. Setiap hari selama 8 hari gitu ya, bolak-balik. Dan bukan cuma waktu yang habis ya, kalau kan bolak-balik itu kan melelahkan banget. Nah, tapi juga biaya kan, sekali bolak-balik itu bisa 500.000 gitu. Nah, biaya untuk pelatihannya itu 8 juta, 8 juta itu. Eh, Ditambah dengan ongkosnya jadi berapa belas juta gitu kan. Nah, hal itu apa mungkin nggak terjadi, ya, bisa ditanggulangi dengan online gitu. Ya sekarang kan eh, kalau teman-teman berada di zaman dulu untuk eh, mengetahui tentang digital, animasi gitu, itu perlu kerja keras banget. Memahami meta ads gitu ya, cara mengiklan di Facebook itu perlu kerja keras dan dananya besar juga. Nah, tapi dengan adanya online itu jauh lebih kecil. Tapi memang tidak semua orang bisa mendapatkan pelajaran, mendapatkan pemahaman mantap dengan online gitu ya. Tapi dengan online minimal pembiayaan waktu tenaga itu jauh lebih efisien. Nah, begitu juga produk-produk fisik ya. Di di mana kalau kita belum
kenal online, lingkaran kita itu adalah kecil banget ya, lingkaran yang kita kenal gitu. Itu lingkaran A1 namanya. Nah, lingkaran keduanya, ring duanya itu adalah kenalan dari kenalan kita. Kalau kita orang yang rajin, minta referensi nama gitu kan, kayak orang-orang asuransi, orang-orang MLM gitu kan mereka suka rajin ya. Mereka nawarin kita, kitanya nolak, mereka udah push kita tetap nggak mau. Langkah yang paling terakhir mereka akan meminta referensi, meminta nomor-nomor referensi untuk mereka prospek lagi gitu. Sama juga pedagang kita ya, seharusnya itu yang terus kita lakukan tuh. Kalau kita dagang, kita dapat seseorang yang membeli, tugas pertama kita adalah melayani dengan baik saat pembelian gitu kan. Kedua, melayani dengan baik setelah pembelian. Nah, setelah itu tetap merawat hubungan sampai kita bisa mendapatkan minimal 5 referensi dari dia gitu. Nah, jadi satu jadi 5 gitu. Nanti 5 kita jalin hubungan dulu, jangan jualan langsung gitu ya. Jalin hubungan dulu sampai dia tertarik, di, dia membeli, sama perlakuannya. Pada saat pembelian, setelah pembelian, terus jaga hubungan, minta referensi lagi. Bayangin kalau dari 5 orang itu jadi 25 dan seterusnya. Itu kan keren banget ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Tapi kalau di online, itu nggak harus seperti itu ya. Kita bahkan bisa menjual ke orang yang nggak dikenal sama sekali, gitu. Bahkan dengan online, kita bisa menjual tanpa kita ngobrol sama sekali, gitu. Nah, itu uniknya. Jadi ada yang namanya Meta Ads, iklan melalui Facebook dan IG gitu ya. Dan iklannya itu sudah kita pasangkan dengan landing page. Jadi ada yang pasangkan dengan WA, ada yang dipasangkan dengan landing page. Nah, kalau yang dengan WA, berarti kan kita komunikasi ya. Dia nanya, kita jawab, dia keberatan, kita sanggah gitu ya. Nah, dia tertarik, kita tarik ulur gitu ya. Nah, itu kan komunikasi langsung. Ada yang memang nggak sama sekali berkomunikasi, namanya iklan ke landing page. Jadi begitu kita masuk di Facebook atau di IG, ada iklan lewat, penjelasan panjang lebar gitu kan, kita kan nggak males banget ya bacanya, kita langsung scroll langsung ke klik daftar gitu supaya ada penjelasan nanti dia atau pelajari selengkapnya. Begitu pelajari selengkapnya ada tuh, oh, penjelasan panjang. Begitu kita tertarik, kita klik daftar, dialihkan ke form form pembayaran. Begitu kita konfirmasi pembayaran, masuk notifikasi di email kita, link untuk mengakses materi-materi digital yang dijual. Udah tuh, kita dapat materi-materinya, kita bayar dari mulai kita baca, kita bayar sampai mendapat produknya, kita sama sekali nggak berhubungan dengan orang yang jual. Gitu. Jadi eh, segitu canggihnya teknologi online gitu ya. Nah, tapi apakah itu bisa dilakukan sendirian? Bisa aja, tapi butuh usaha keras. Nah, kalau apa kita sendiri, modal sendiri, gitu kan, menggunakan waktu sendiri, ujung-ujungnya jadi superhero. Ya, kalau superhero berarti harus terus dalam kondisi sehat, gitu. Kalau aja terjadi sakit, maka seluruh pergerakan langsung terhenti. Jadi kalau teman-teman pernah membaca bukunya Robert T. Kiyosaki zaman-zaman dulu ya, tahun 2000-an awal ya, itu eh, di situ ada yang namanya 4 kuadran ya. 4 kuadran itu ada yang namanya pekerja, ada yang namanya pekerja pribadi, ada yang namanya business owner, ada yang namanya investor gitu ya. Nah, kalau kita masih di bawah orang, masih ada atas kita, kita masuk kuadran pekerja. Tapi kalau kita sudah menjadi pekerja bagi diri sendiri, profesional gitu, misalkan dokter, penulis dan segala macam, termasuk yang tadi saya bilang gitu, pada pengusaha online, bekerja sendiri yang superhero, nah itu masuknya ke self employ, bekerja untuk diri sendiri. Begitu sakit, begitu dalam kondisi nggak bisa ngapa-ngapain, semua terhenti ya, ekonomi terhenti gitu. Jadi bagusnya adalah yang berikutnya, yaitu business owner. Jadi udah ada sistem nih, udah ada sistem, ada yang ngebantuin, ada adminnya, ada yang ngemas, ada yang follow up segala macam. Nah, sekarang sudah ada dengan AI gitu ya. Admin kita AI, bukan orang lagi. Nah, itu udah keren banget tuh. Yang tadi saya bilang tuh, saya contohin itu dengan sedikit bantuan AI seperti itu. Nah, berikutnya yang terakhir investor. Kalau kita sudah bisa punya kelebihan,
kita nanam sini, nanam sana untuk membangun usaha itu investor. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak di eh, pekerja dan juga di self employ. Kita harus berjuang bareng-bareng. Nah, berjuang bareng-bareng ini maksudnya gimana? Kita tidak ada yang menjadi bos. Ya, berjuang bareng-bareng yang akan dilakukan di platform jualan online keroyokan, kita tidak ada yang menjadi bos dan tidak ada yang menjadi bawahan. Kita benar-benar bertindak sebagai self-employed. Ini bedanya. Kita benar-benar bekerja sebagai self-employed gitu ya. Tapi secara penyebaran, secara image, kita berada di business owner. Paham ya? Jadi self-employed adalah kegiatan yang terhenti kalau kita kenapa-napa. Business owner, ayo siapa yang masih di mute ya? Nah, cek cek. Nah, oke. Nah, mana tadi ya? Jadi self employ adalah kalau kita cek kita bekerja, situasi nggak menguntungkan, kesehatan terganggu atau apapun, kita berhenti. Business owner adalah kita nggak ngapa-ngapain, misalnya artinya bukan nggak ngapain. Waktu yang kita gunakan untuk berkegiatan itu sedikit, tapi hasilnya sama saat kita menjadi self employed. Kayak gitu, itu sistemnya sudah jalan. Kita nggak bicara investor dulu ya, itu kesampingan lah nanti. Nah, di platform keroyokan ini, platform jualan online keroyokan ini atau Plat Joker ini, kita di pikiran kita dan perlakuan kita itu kita sebagai self employed ya, benar-benar kita memikirkan diri sendiri aja, promosi untuk diri sendiri aja, nggak usah pikirin yang lain. Tetapi dengan kegiatan yang kita lakukan untuk diri sendiri, image-nya itu, efeknya itu akan berpengaruh ke seluruh teman-teman kita. Karena kita berada di satu platform. Apa yang pengaruh? Siapa yang berperan besar di situ? Jadi kita akan posting produk dan produk ini akan terindeks, namanya terindeks atau terlihat oleh Google. Google ini kenalin nih, oh ada satu nih, ada produk. Misalkan kita baru mulai ya, Play Jokernya. Baru satu produk nih, kenalin. Tapi ini kan baru nih webnya nih, belum dipercaya gitu kan. Nanti ada satu lagi, lah ini ada lagi nih dari web yang tadi. Nanti ada lagi lah, ada lagi nih. Oh berarti makin banyak kita posting, walaupun itu posting untuk produk kita ya, tapi secara keseluruhan platform itu nanti akan semakin dipercaya. Nanti sudah sampai ratusan produk, ribuan produk, di Google makin sering kenal dengan web kita si Plat Joker ini, maka begitu ada postingan yang baru, ini mah dari si Plat Joker, ini mah udah pasti web yang memang hidup, bukan web abal-abal, bukan web robot ini mah. Jadi Google memang seperti itu. Nah, karena Google suka, maka secara SEO namanya, Search Engine Optimization, dikatakan atau disimpulkan web kita ini web yang kuat. Gitu. Jadi kita posting sekali, nanti si Google itu akan merekomendasikan ke awal kalau ada orang nyari. Gitu. Nah, bedanya apa dengan Meta Ads? Dengan iklan Meta Ads, antara Meta Ads dan Google, kita di Google. Jadi kalau Meta Ads sifatnya itu insidental. Insidental itu maksudnya pas waktu-waktu di kayak ini tuh Meta Ads itu kayak apa ya? Orang yang bayaran gitu. Jadi lu bayar ke gue, nah gue sebarin nih brosurnya ya gitu. Seberapa banyak kita punya uang untuk membayar si petugas ini, maka petugas itu akan rajin menyebar brosurnya. Makin gede eh, makin gede dana kita, maka semakin lama dia bersedia untuk bekerja untuk kita. Terus nanti dia datang lagi ke kita, juragan, mau nggak saya pilihin calon-calon pembeli yang memang biasanya nih kalau ngelihat produk yang seperti yang juragan punya itu mereka ngelirik, minimal mereka baca dulu masalah beli apa enggak itu urusan nanti, mau nggak, oh mau dong. Nah itu ada budget tambahan lagi dong juragan gitu. Yang tadinya misalkan dia jalan ke rumah-rumah itu cuma 200 perak atau 1000 perak gitu, sekarang dengan dia memilih orang-orang yang memang sukanya yang serupa gitu, maka dia minta naik jadi 5.000. Makanya harganya itu jadi bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat harganya untuk harga metanya. Dan begitu kita habis uang,
si juragan ini habis uang, maka si pekerja langsung caklek. Ya udah nggak ada uang mas, saya nggak jalan gitu. Simpel itu aja. Nanti kalau juragan punya uang, ya tinggal taruh di kantong saya jalan lagi. Sesimpel itu. Itu kalau Meta Ads, itu kalau iklan berbayar. Nah, kalau Google gimana? Kalau Google, dia tanda kutip abadi gitu. Dia tanda kutip abadi selama web kita masih berjalan, link itu masih bisa diakses, maka itu akan terus tempel di Google. Begitu kita punya keyword, kita bikin sekarang, misalnya produknya produk umroh lah misalnya gitu ya. Kita bilang, Samira eh, travel dengan jamaah terbanyak misalnya. Kita pakai kata kunci itu, apa namanya, travel dengan jamaah terbanyak. Nah, begitu nanti ada orang 2 tahun lagi dari sekarang mengetik itu, travel terkenal jamaah banyak, jamaah terbanyak, itu terpanggil tuh web kita ke atas. Apalagi kalau web kita sudah kuat, gitu. Jadi tujuan dari platform jualan online keroyokan ini benar-benar teman-teman bergerak, beraktivitas sebagai self-employed, pedulikan diri sendiri untuk memposting produk, tetapi efeknya nanti akan untuk teman-teman yang lain. Gitu. Nah, terus, apakah semudah itu? Apakah seindah itu? Ya nggak juga gitu ya. Semua ada usahanya. Jadi saya akan membohongi teman-teman kalau bilang ini gampang kok gitu. Enggak, ini tetap ada usaha. Makanya saya pengen ada komitmen. Ya, saya pengen ada komitmen teman-teman yang memang nanti mau gerak, mau gabung dan gerak di platform jualan online keroyokan ini. Untungnya apa teman-teman? Untungnya adalah teman-teman tidak berbayar sama sekali. Jadi teman-teman boleh posting produk, boleh posting artikel yang nantinya akan ada di Google tanpa biaya sama sekali. Karena platform ini tentunya untuk maintenance ada biayanya. Nah, biarlah biaya itu saya yang tanggung. Nah, teman-teman nanti cuman aktif aja untuk memposting produk, memposting artikel secara bersama-sama supaya web ini kuat. Untuk kita semua, bukan untuk saya aja, untuk kita semua. Nah, terus kewajibannya apa lagi? Kewajibannya kita saling tolong menolong dulu gitu. Nah, ini kewajiban. Gaya hidup ya. Ubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita gotong royong dulu sementara sebelum Google itu mendeteksi secara alami, kita paksakan dulu, kita menyuruh Google tuh mendeteksi kita. Contoh, misalnya nih, kita posting, kita jalan malam-malam gitu, kita lagi kesasar gitu ya, kita jalan malam-malam. Kalau malam-malam di tempat yang kosong ada helikopter lewat, kita apa terdampar lah, bukan kesasar, terdampar gitu. Kita kelihatan nggak? Nggak akan kelihatan gitu. Nah, caranya supaya kelihatan dari atas, kan Google itu mandangnya kan udah miliaran web ya, bukan cuma ratus ribu juta, tapi miliaran web lagi dipandang Google gitu. Nah, gimana caranya kita nih yang seprintil yang baru nelor bisa dipandang gitu. Nah, supaya bisa dipandang, ya mau nggak mau kita harus gotong royong rame-rame. Kenapa Shopee begitu hebat? Kenapa TikTok begitu hebat? Facebook ya dan lain-lain begitu hebat? Karena setiap hari, setiap detik ada aja yang akses, gitu. Setiap waktu selalu ada yang akses. Nggak pernah kejadian Facebook seng gitu, satu bumi nggak ada yang akses 1 detik aja, nggak pernah kejadian. Begitu juga TikTok segala macam. Kenapa begitu? Karena memang dia pinter untuk menawarkan kepada kita hal-hal yang membuat kita tertarik, itu yang namanya algoritma. Gitu ya, kalau kita memang di WA kita nih, kita nggak pernah lewati tentang tanah gitu. Tiba-tiba di WA kita ngobrolin tentang tanah nih di WA, bukan di Facebook. Di WA kita ngomongin tanah. Tiba-tiba nanti malam ada lewat informasi tanah. Tet. Oh bisa gitu? Ya iya, karena WA dan Facebook dan IG itu kan satu kesatuan. Meta namanya. Jadi apapun percakapan teman-teman yang di WA itu terdeteksi oleh si Meta. Akhirnya di Facebook lewat tuh informasi yang terkait dengan teman-teman yang teman-teman tadi bicarain. Seperti itu. Nah, kita pengen seperti itu tuh. Jadi sebelum si Google mendeteksi kita secara alami, maka kita rame-rame untuk membuat si Google itu nengok. Kalau dalam kasus terdampar tadi, kita rame-rame nih keluar.
Jangan cuma sendiri apa susah gitu. Kita rame-rame keluar. Kalau kurang terdeteksi juga, kita paksa untuk si Google tuh nengok. Jadi kalau kalau secara alaminya kita rame-rame keluar, itu artinya kita posting rame-rame. Ya kita posting, kita masukin produk, kita masukin artikel di platform nanti. Itu sesering mungkin. Setiap hari, kalau bisa rutin. Walaupun produknya satu, satu aja gitu. Walaupun produknya satu, tapi misalkan sekarang kita sebarin ke daerah Bogor. Nanti besok kita sebarin ke Jakarta. Walaupun produknya satu. Ya, itu yang artinya kalau dalam kasus terdampar kita keluar rame-rame nih 100 orang gitu ke lapangan gitu supaya harapannya si Google atau helikopter nengok iya rame-rame tuh gitu ya. Nah terus kalau ternyata nggak nengok juga gimana, kita paksa namanya. Jadi helikopter ini kita paksa untuk nengok ke kita. Kalau di kasus terdampar kita pakai suar namanya ya, kita tembak itu bus gitu kan, yang apa tuh ya namanya, pelor pelor namanya, peluru yang bercahaya gitu ya, supaya kelihatan gitu. Nah terus kalau dalam kasus si Google gimana? Kita ada yang namanya optimasi. Kita namanya ada kegiatan SEO yang disebut dengan yang alatnya namanya Google Search Console. Jadi Google Search Console artinya konsol pencarian Google. Jadi memang ini dibuat oleh Google untuk membantu kita nih para perintil-perintil ini untuk kelihatan gitu. Ini loh ada pelornya untuk membuat saya tuh jadi nengok. Nah, satu hari itu kalau kalau nggak salah sekitar 20 kali kita, eh, 20 kali kita kirim sinyal ke Google. Ini loh saya punya link baru, ini loh saya punya link baru. Nanti Google bilang, oh iya oke terindeks nih, ada nih sinyalnya. Oke, saya pegang ya. Nah, makin sering kita nongolin sinyal-sinyal itu ke Google, maka Google akan secara alami nantinya melihat secara otomatis link kita, si web kita secara umum. Gitu. Ya, jadi teman-teman, nanti ada saatnya kita tidak perlu apa namanya, ngirim sinyal paksa yang pakai GSC tadi, Google Search Console. Ada saatnya kita nggak perlu rame-rame keluar. Satu orang aja yang keluar, tiba-tiba si helikopter tuh udah kelihatan. Kenapa gitu kelihatan? Saat si kita rame-rame kasih suar, saat kita rame-rame keluar ke lapangan gelap itu, si helikopter ngelihat, ini cerita bayangannya ya, cerita bayangannya, si helikopter tuh setiap dia ngelihat, dia masangin kayak semacam obor lah. Dia nyalain obor nih di ujung sana, nyalain obor nih di ujung sini, nyalain obor nih di ujung sana gitu kan. Nah begitu kegelap, yang tadi gelap jadi terang. Nah begitu satu orang keluar di lapangan yang tadi gelap nggak kelihatan, sekarang satu orang keluar pun itu sudah kelihatan oleh Google, oleh helikopter tadi. Gitu ya, itu gambaran secara logika yang bisa saya kasih. Apa sih play joker ini, supaya teman-teman paham bahwa konsepnya teman-teman berpikir untuk diri sendiri. Ya, kembali ya saya garis merahkan, teman-teman berpikir untuk diri sendiri, posting di play joker, posting di artikel play joker. Setelah itu jangan lupa, setelah itu dilakukan, tolong teman-temannya, teman-teman kita semua untuk buka link atau produk atau artikel yang sudah mereka buat. Buka aja, klik, sekedar buka. Sama seperti kita dapat link TikTok dan lain-lain ya, kita eh, buka yuk, buka klik gitu. Ini kan banyakkan view ya, banyakkan nonton gitu kan, sama seperti itu model-modelnya. Nanti lama-lama kita akan menikmati hasilnya bersama-sama. Ya, nanti ujung-ujungnya berbayar nggak? Untuk teman-teman yang di awal perjuangan tidak akan pernah berbayar, gitu ya. Harapannya, harapannya akan terkumpul sekitar 50 orang pejuang awal. Gitu. Saya akan coba eh, mentokin di 50 pejuang awal untuk berjuang bareng-bareng dari awal sekarang. Mungkin butuh mingguan, bulanan, mungkin butuh tahunan, gitu kan. Kalau kita makin gencar eh, memposting, mengasih suar ke helikopter tadi, mungkin makin cepat. Tapi kalau kita eh, males, apa artinya menganggap ini cuman sebuah wacana omong kosong di tengah malam buta 1001 malam gitu, ya sudah lama bakalannya. Saya akan terus mencari untuk sampai 50 orang yang komit gitu. Yang komit itu gimana? Posting produk, posting artikel, terus ngelihat eh, postingan teman-teman yang lain.
gitu, supaya kita saling belajar, take and give namanya, memberi dan menerima. Kalau kita memang mau link kita dibuka, ya kesadaran tanpa dipaksa, tanpa ada sistem yang mengontrol, kita buka link-link teman kita gitu. Nanti saya lihat tuh, kan saya nggak bisa ngontrol nih siapa aja yang open link yang dikasih di grup gitu kan, yang dikasih di page jokernya. Saya minimal saya pengen lihat setiap hari itu ada postingan dari member-member di page joker gitu. Nanti setelah ini sudah berjalan dengan baik, page jokernya sudah dikenal Google, sudah dianak emaskan oleh Google, begitu kita posting naik ke atas, posting naik ke atas di halaman pertama Google, maka baru kita buka berbayar. Tapi berbayarnya bukan untuk teman-teman yang pejuang awal, untuk teman-teman yang baru bergabung. Untuk apa? Untuk maintenance kita punya platform. Karena setiap foto yang diberikan di Black Joker tidak bisa dihapus. Gitu. Setiap foto yang diberikan di Black Joker itu tidak bisa dihapus. Maka hukumannya tuh memori tidak akan pernah bisa berkurang. Memori selalu bertambah gitu. Dan kita butuh kapasitas yang besar nantinya untuk mempertahankan eksistensi kita di Google. Maka itu butuh pembiayaan, itu butuh pendanaan untuk maintenance gitu dan lain-lainnya. Jadi perlu dipahami ya. Jadi teman-teman, eh, nanti paham tuh, oh ada biaya keanggotaan 100.000 itu bukan buat apa-apa, untuk kita semua nih, untuk menjaga platform kita survive gitu. Sampai sini sebelum kita praktek bareng membuat produk, menginput produk. Ada yang mau tanyain nggak, teman-teman? Sudah paham belum konsep konsep dasarnya? Ya, Ada, paham, paham. paham ya? Oke. Ya, Sip. mantap materinya Ustaz. Daging semua. Lagi, ini lagi memuji materinya apa menghina saya gemuk? Iya, 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 iya. Berbobot, berbobot. Saya mantap tuh. Emang selama ini emang kita kan tanda tanya terus tuh, Ustaz. Jadi kalau kita membicarakan materi-materi khutbah, ceramah, Hmm. tahu-tahu Facebook tuh keluar juga tuh. Ya, begitu. Itu karena ada hubungan dengan meta ya, kalau di khotbah ya. Selama ini kami memang cari materi seperti ini kan, cuman kan susah nyari seperti ini kan gitu. Ada Pak, Kalau tapi kebanyakan berupa rekaman, tapi biasanya. ya, ya betul. Kalau ini kan emang nyata langsung nih. Insya Allah lah terbantu lah Ya, rekan-rekan semua kan gitu. siap. Ya, mudah-mudahan Iya, teman-teman punya produk ya, entah itu jasa, entah itu iya, fisik gitu ya, nanti bisa bisa ini. Ada lagi iya. yang mau ditanyakan? Oh, gini, Ustaz. Hmm? Maaf ya. Ya kita berharap ini besar ya. Iya. Berharap ini besar. Kemudian kan pasti ada yang iklan di plat joker ini kan gitu. Hmm. Nah, ketika iklan kan harus berbayar kan ya. Hmm. Ya kan. Iya. Terus keuntungan dan lain sebagainya itu nanti seperti apa? Kalau Hmm. besar ya. Karena kan tadi Ustadz bilang kita butuh 50 orang aja Hmm. untuk membesarkan platform ini kan gitu. Hmm. Iya. Apa harus dibikin kartu keanggotaan untuk 50 Hmm. orang ini yang ikut Ya. memperbesar platform ini atau seperti apa itu Ustaz? Ya. Oke, jadi gini Pak. Keren pertanyaannya. Yang satu, yang pertama, yang saya harus garis bawahi, kita tidak beriklan. Ya, kita tidak beriklan, kita posting, bukan iklan. Jadi kalau iklan itu kan kita mesti berbayar ya. Tapi ini kita posting. Nah, posting itu nanti secara global akan mempengaruhi nilai web kita di mata Google. Itu satu. Kedua, untuk keuntungan murni untuk teman-teman semua. Misal teman-teman sudah posting, terus ada yang kontak ke teman-teman, tuh ya udah silakan dinikmati keuntungannya. Gitu. Kalau memang teman-teman istilahnya ingat buat traktir saya, saya mau traktir yang lain boleh-boleh aja, sah-sah aja. Misalkan tiba-tiba jualan apartemen dan laku gitu gara-gara posting di Playjoker. Wah, masa untung 300 juta nih misalnya gitu kan. Bagi-bagi 5 juta buat teman-teman. Ya sah, sok-sok aja gitu. Tapi secara aturan tidak ada pembiayaan yang dibebankan ke teman-teman 50 orang pejuang awal. Seperti itu. Mau itu member kah, mau itu sharing profit kah, nggak ada. Karena nanti di praktek
kita bisa lihat bareng-bareng semua nomor itu nomor teman-teman masing-masing. Gitu ya. Sip. Nah, untuk maintenance nanti itu urusannya sementara saya pribadi dulu sampai web ini berkembang sampai nanti member-member yang baru akan dikenakan pembiayaan maintenance 100.000 per tahun. Udah itu aja kok. Nggak ada apa-apa lagi, cuman biaya kememberan aja. Jadi nanti Oke. untuk kartu anggota kita bisa pikirkan nih, begitu ini jalan, begitu begitu nanti ketahuan yang rutin siapa, yang komit siapa, baru deh nanti saya kasih kartu keanggotaan atau nanti kita apalah berupa baju, kaos atau berupa kartu itu Pak, bisa kita bicarakan di kesempatan lain seperti itu. Berarti Hmm, berarti ini pure sosial, tapi kita platform berusaha membesarkan platform ini gitu Ustadz ya. benar, benar. Kenapa sih Terus ada ide seperti ini? Karena Shopee punya siapa sih Pak? betul. Shopee itu punya orang luar gitu ya. Iya, TikTok juga punya orang luar. Terus liciknya mereka apa sih? Kenapa mereka gratiskan ongkir segala macam bla 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 semacam. Mereka itu sedang mengumpulkan algoritma. Mereka sedang mengumpulkan produk-produk berkualitas. Nah, kan mereka bisa bikin sendiri produk ini. Sekarang mereka sudah punya database handphone orang-orang yang membeli. Mereka sudah punya algoritmanya, mereka sudah punya lengkap datanya. Akhirnya apa? Mereka bikin ekspedisi sendiri. Shopee apa itu namanya? Pokoknya yang ngirim apa sih mah namanya mah? Shopee apa mah? SPX. SPX itu ya, SPX. Nah, terus akhirnya mereka bikin produk sendiri dengan yang laku. Nah, terus kita mau ngomong apa? Nah, kenapa mereka bisa 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 sehebat itu? Karena ya itu tadi sering dibuka setiap detik dibuka oleh orang-orang seperti itu. Jadi mereka kuat. Nah, konsep ini yang mau kita tiru gitu. Kita gotong royong. Ya walaupun mungkin masih sebatas impian ya sekarang ya. Tapi kalau dilakukan rutin, komitmen dan memang mesti saya agak agak tegas gitu ya. Kalau memang yang udah sebulan nggak posting-posting, memang nggak niat, udah dicabut ininya, dicabut usernya. Karena nanti teman-teman akan punya user sendiri, posting produk sendiri, artikel sendiri, ya gitu. Ya, jadi haknya sama dengan apa yang saya punya seperti itu. Sip. Nah, menjawab pertanyaan Bu Resna, produknya bentuknya apa aja? Bebas, Bu. Mau jasa, mau pelatihan. Kayak saya ini kan pelatihan nih, kan nggak ada barang fungsinya, bebas aja. Mau umroh, mau apalah, urut gitu ya, tukang urut, bebas. Tinggal kita melogikakan nih, kalau kita tukang urut, mungkin nggak kita di Cilengsi, misalnya di Bogor, kita postingnya ke ke Jawa Tengah misalnya, kan nggak mungkin ya. Jadi yang logis aja, sekitar satu kecamatan aja lingkaran yang diposting, nanti kita akan tentukan apa kecamatan-kecamatannya seperti itu. Oke, jadi eh, tidak ada barang yang yang khusus bebas apa aja selama itu tidak melanggar hukum ya, nggak melanggar hukum, nggak melanggar norma susila gitu. Norma susila itu maksudnya apa ya? Misalnya jualan babi gitu ya, misal gitu kan, atau jualan tikus gitu kan, itu nggak dilarang hukum ya, tapi kan secara susila tuh nggak oke gitu maksudnya, kalau kalau untuk negara Indonesia ini ya, apalagi kalau kalau kita mayoritas Muslim seperti itu. Oke, ada lagi? Beres? Ya, Aman ya? Oke. aman nih. Mantap. maaf Ustadz. Apakah di dalam platform Plat Joker ini Hmm? menerima iklan gitu Ustadz? Sementara ini enggak, Pak. Sementara ini enggak. Jadi kita ini benar-benar organik yang terstruktur, intinya gitu. Jadi organik kan macam-macam ya, ada yang sebar brosur, sebar flyer, sebar WA, sebar broadcast, itu kan organik tuh namanya tuh. Bukan berbayar, kalau berbayar kan TikTok Ads, Meta Ads, Iya, Google Ads gitu kan, itu berbayar. Nah, iya. kita organik tapi terstruktur. Organik tapi rame-rame, keroyokan gitu. Oke, siap Bapak. Sip. Makasih Ustadz jawabannya. Kita mulai coba praktek. Jadi nanti kalau nggak paham bisa ini ya, bisa lihat di recordnya ya, teman-teman. Saya praktek pakai yang usaha unggul dulu, yang punya saya pribadi.
Jadi ini saya udah melakukan udah agak lama, udah ada setahunan ya, mempunyai platform yang seperti ini. Tapi namanya yang tadi saya bilang, saya sendiri gitu kan teriak-teriak ke helikopter gitu, memang enggak, memang bisa kedengeran, tapi kurang efeknya. Contohnya kalau memang lagi hoki, ini yang lihat sampai 2100 gitu. Ya, ada yang 100, ada yang 2500 gitu. Kayak madu 2000 2900. Nah, dengan model-model kayak gini, kalau kita buka nih, ini efeknya ya misalnya ya. Ini, cari judulnya di Google, di Google. Sini ya. Sini. Cari di pencarian Google, maka udah pasti pertama usaha unggul. Kenapa saya bisa di halaman pertama langsung ketemu? Karena di sini judulnya panjang banget gitu, sesuai dengan judul produk saya gitu. Nah, sekarang kita coba deh si Jawa Baratnya kita hilangin. Artinya makin pendek kata kunci yang kita tulis dan web kita terakses, itu artinya web kita tuh kuat gitu maksudnya. Oke. Nah, contohnya kan tadi kita ngomong jual madu ya. Ini keluar, sabun keluar. Ini kan dari usaha unggul juga nih. Artinya apa? Begitu misalnya Pak Pak Adi misalnya posting, orang nyari nih eh, tentang apa sabun misalnya si Pak Adi jualan. Ada nih nongol Pak Adi. Nah, karena si usaha unggul ini terdeteksi juga, produk teman-teman yang lain secara acak timbul juga. Nah, kan orang suka gitu ya. Ah, pengen lihat madu, tiba-tiba ada apa nih menarik nih? Ah, buka ini ya. Seperti itu harapannya. Jadi ada impact efek ke teman-teman yang lain seperti itu. Ya. Nih, dari tadi jawaban kita hilangkan masih di atas ya. Belum ya, belum klik ya. Nah, masih di atas nih. Nah, terus apa lagi? Ini Bogor kita hilangin deh. Bogor kita hilangin. Jadi makin kecil, tuh persaingan keyword tuh makin besar. Makin kecil, apa makin sedikit kata-katanya, persaingan keyword tuh makin besar. Masih di atas ya. Masih di atas di sini. Oke. Terus hilang sih kita hilangin deh. Masih di atas juga tuh. Terus apa lagi? Ini kan udah umum ya, jual madu randu, akasia, eceran, grosir terdekat termahal, ini udah umum nih. Jadi kita masih terdeteksi gitu. Nih terdekat termahal kita hilangin deh. Nah, udah ketendang ya, udah ketendang. Tapi masih di halaman satu yang bisa ngalahin dari Tokopedia dan dari Shopee gitu. Nah, ini kita masih halaman satu, masih memungkinkan untuk bersaing gitu. Nah, apalagi ini eceran grosir kita hilangin deh. Nah, ini udah berat nih, udah empat kata ya. Udah berat kalau empat kata. Nah, kita lihat sehebat apa dia bertahan, si usaha unggul tadi. Ketendang ya, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Wah, tendang langsung. Belum lagi. Belum lagi. Wah, udah ketendang jauh. Kalau kalau sudah 5 nggak kedeteksi, udah lupakan. Ya, 5 udah nggak kedeteksi, lupakan. Berarti memang belum sekuat itu untuk bersaing dengan yang lain. Ya, jadi kebanyakan kayak gini dari Shopee, dari Tokped segala macam gitu. Nah, emang kenapa sih Shopee Tokped emang nggak boleh berjuang itu boleh, tapi tiba-tiba dia mau hengkang cabut selesai gimana? Kan kemarin sempat ada berapa ribu orang pekerja Shopee dipecat-pecatin. Nah, kalau tiba-tiba dia bangkrut, cabut, nyengir kuda gitu ya. Jadi kita harus siap-siap untuk bersaing dengan cara kita sendiri. Ke gambar ya efeknya ya. Jadi ini saya sendiri loh. Jadi saya sendiri padahal. Apalagi kalau kita rame-rame, maksudnya gitu. Apalagi kalau kita rame-rame. Mudah-mudahan apa kekuatan si website Joker itu akan semakin kuat. Tapi memang butuh waktu, butuh usaha, butuh komitmen. Nggak bisa ujuk-ujuk berharap langsung terbang tinggi meraih awan ya nggak bisa lah, kita aja ke atap rumah mesti siapin tangga dulu, naik tangga dulu gitu, apalagi mau ke langit ya, ya harus harus bertahap.
Sabar, sabar, sabar. Bertahap itu indah ya, begitu menghasilkan. Oke, kita coba masuk ke cara posting. Jadi ini kan yang web umum ya, artinya yang orang-orang lihat nih, usahaunggul.biz.id adalah yang orang-orang lihat, seperti ini, gitu ya. Nah, kalau kita mau memposting produk misalnya, maka kita pakai yang namanya panel MS, ya. Di panel back-end-nya, di admin-nya seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita ke master data, baru kita mau input produk misalnya. Kita input produk di sini. Nah, di sini kita klik produk. Nah, setelah itu kita tentukan kita mau apa nih. Mau jualan apa. Kan misalnya bimbel kursus deh, ya, bimbel kursus misalnya gitu ya. Terus, apakah kita mau buat ini semua? Kayaknya agak capek, ya. Kita gunakan AI, kan kita sudah ada AI. Kita pakai ChatGPT. Udah pada bisa kan ya pakai ChatGPT ya? Kayaknya di sini udah pernah ikut pelatihan di Odin semua. Nah, kita buka ChatGPT, kita bilang, saya ingin memasarkan produk bimbel di Cilengsi dan sekitarnya, khususnya matematika. Yang bimbel deh kursus ya, kursus privat SD dan SMP di Cilengsi dan sekitarnya, khususnya matematik ya, matematika. Tolong buatkan kalimat promosinya sesuai dengan kaidah SEO. Bullet point dan sebanyak minimal 150 kata. Mengandung kata kunci, nah ini yang penting, kata kunci kursus SD, SMP, privat, Cilengsi, Temurah, terbaik, Omega. Nah ini apa brand kita gitu ya, Omega. Ya, kita kirim. Ini adalah penjelasannya gitu ya. Ya, itu kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, gitu. Judulnya kita copy juga, kita masukin ke sini. Di logo-logo ini dihapus saja. Oke. Kursus privat SD dan SMP matematika di Cilengsi, termurah dan terbaik bersama Omega, gitu ya. Nah, terus apa lagi? Kita minta tag keyword. Kita minta lagi. Buatkan tag keywordnya. Ini kan kayak gini ya. Padahal kan tadi maunya apa? Maunya dalam bentuk koma ya. Kan kita bilang ke dia. Pemisahnya koma. Ini udah kita copy, kita masukin lagi. Baru meta keyword. Kenapa meta keyword? Karena kita ada hubungannya dengan grup meta ya kan Google. Meta keywordnya. Oke, kita copy. Bu Titi nanya, kalau kata kuncinya dikasih tempat tinggal, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Produk herbal bisa nggak? Bisa semua. Jadi kita copy, kita paste. Meta deskripsi. Ini maksimal 160 karakter ya, tadi Pak bilang ini. Meta deskripsi. Meta deskripsi.
Yang transkripsi itu biasanya yang tampil nanti di Google tuh ada sempilan informasi ini masuk ya. Nah, dia bilang ini, alternatif versi yang lebih persuasif lah, kita ambil aja yang ini, set gitu. Kita tempel. Lalu konten Google, kita bilang konten Google-nya. Wah, kebanyakan nih. Nah, kalau kebanyakan nggak usah dipakai ya. Kita bilang aja SEO Denang. SEO Denang itu artinya kode untuk menggunakan judul, gitu ya. Nah, kan kita baru baru ngasih judul nih, baru ngasih judul, belum kasih gambar ya. Nah, kita coba gambarnya. Kita cari masih ada nggak ya? Belum, ini masih ada nih. Kalau enggak ya kita buat lagi aja. Masalah kita minta di Google ya, minta di ChatGPT ya. Buatkan flyernya rasio 1:1. Tambahkan karakter karakter yang sesuai. Kita jangan minta gambarnya ya, kita minta prompt-nya ya. Sorry. Minta prompt. Buatkan prompt untuk flyer. Tambahkan karakter yang sesuai. Kita kirim. Karena kita nggak minta di ChatGPT ya. Kita mintanya di Gemini. Yang belum paham ChatGPT apa, Gemini itu apa, harus ambil program konten iklan di Odin ya. Kita minta di sini, kita buka gemini.google.com. Dan ini jadi makin banyak kemampuan skill digital kita, makin banyak pilihan kita melangkah gitu ya. Mau desain, mau iklan, mau AI itu harus dikuasain supaya kita banyak banyak pilihan untuk bersilat gitu ya. Tanda kutip ya, bersilat dalam hal promosi. Kita tunggu sambil ini kita minta gambarnya ya, buat gambarnya. Jadi tadi kita kenapa minta prompt dulu supaya kita bisa meminta di Gemini sambil dia juga mencetak gambar. Nanti kita pilih yang bagus yang mana gitu ya. Kalau memang bagus ChatGPT, ya pakai ChatGPT. Kalau memang bagus Google, Gemini ya pakai Google. Nah ini Tomura terbaik Cilengsi dokter sekarang ini. Kalau Gemini udah kenal saya tuh gitu ya, dia otomatis udah naruh di sini. Karena saya nggak suruh gitu ya. Kalau kreatif memang, nggak apa-apa, nggak salah. Jadi kita kalau sering ngobrol dengan AI itu dia sudah paham. Ini siapa yang bikin, nanti dia bakal minta apa, otomatis dibuatin. Jadi kalau teman-teman yang baru pakai AI, mesti sabar ya, tambahin ini, tambahin itu, yang ini nggak pakai, ini kelebihan, ya gitu harus rajin. Sabar sebentar, ini Gemini sudah terbentuk. Kita ke ChatGPT, kita tunggu ya, yang bagus yang mana. Sebentar kita download dulu deh. Kita download ya, yang Gemini. Ini keren juga kayaknya nih. Khusus privat SMP Matematika. Nah, ini keren nih. Tapi sebagian orang ada yang maunya pakai jilbab ya. Karena dia nggak pakai jilbab, kita eh, nggak pakai. Tapi kalau sekarang sih saya pakai aja gitu ya. Ini saya download ya. Nah, jangan lupa kita ngelihat megabyte-nya. Yang tadi 8 megabyte. Ini 1,6 megabyte ya. Nah, di platform ini teman-teman, karena ini adalah perjuangan kita bareng-bareng, maka kalau teman-teman pakai gambar yang besar, maka si memori ini akan cepat habis. Jadi pastikan gambarnya itu nggak perlu terlalu besar. Efeknya gimana? Efek positifnya pertama, memori kita bersama tidak cepat habis. Karena kalau udah cepat habis, maka kita nggak bisa posting produk lagi sebelum di upgrade memorinya, kapasitas memorinya ya. Nah, kedua, nanti produk teman-teman dibuka di Google-nya itu lebih ringan. Coba bayangin kalau teman-teman buka di Google, udah diklik, terus dianya ngeloading gitu. Karena keberatan gambar. Nah, itu akan orang cuma 3 detik aja, 5 detik itu nggak nongol, dia langsung skip ke yang lain. Hilang itu calon konsumen, gitu ya. Jadi pastikan diedit dulu, ya diedit dulu. Ini dia apa? Mana tadi? Ini kita masuk ke memorinya, ya. Kalau di ini ya, kalau di laptop ya begini caranya. Tapi kalau di
Kalau di HP dikirim aja via WA. Nah, kalau kita ngirim via WA itu secara otomatis WA itu langsung mengkonvert gambar kita. Jadi hasil kiriman gambar kita itulah yang kita download dan kita pakai buat gambar di Pet Joker gitu ya. Nah, ini kalau untuk mengecilkan di laptop, gambarnya ini kita klik kanan, lalu kita edit, ya, lalu kita resize namanya, resize, kita ke pixel. Nah, ini kan 2000 nih, 2048, kita kecilkan aja jadi 300 gitu. Kita oke kan, nah langsung kecil ya. Kita save gitu. Baru kita hapus. Nah, kita lihat sekarang tadi 1,6 MB, sekarang menjadi 215 KB. Seperlapannya langsung berkurang. Jauh banget ya. Ini udah aman nih, kalau udah di bawah 500 udah aman. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Gambar di platformnya tetap tajam kok. Di Google-nya tetap bagus kok. Gitu ya. Nah, ini nanti akan kita pakai gambarnya. Dan jangan lupa yang namanya SEO, kalau teman-teman pernah ingat ya, atau saya tunjukin di sini deh. Mana tadi si ininya, Google-nya. Oh, kehapus ya di Google ya. Misalnya kita cari apa? Misalnya kursus gitu ya, kursus komputer misalnya gitu. Nah, ini kan ada yang namanya yang direkomendasikan berupa kata-kata ya, berupa link-link web ya. Nanti ada juga yang direkomendasikan berupa gambar. Mana nih gambar? Ada nggak? Oh, nggak ada. Oh, ini kan, sorry, ini gambar ya. Ini image nih. Nah, image ini juga pengaruh ya, pengaruh nih. Jadi di di apa tuh namanya nih, di galeri laptop kita, judulnya ini harus diganti, jangan Gemini judulnya. Ya, judulnya diganti sesuai dengan iklan kita. Nih. Nah, gitu kita ganti. Kita F2, ganti judul, kita paste. Nah, seperti itu. Udah. Jadilah dia judulnya seperti ini ya, khusus privat SD dan SMP. Nah, ini pengaruh nantinya. Oke ya. Nah, setelah itu baru kita pilih file. Pilih file, baru kita pilih gambarnya. Nih, ya, khusus privat. Jadi dia apa, memberi sinyal berupa judul, tapi dari dalam gambar, bukan berupa kata-kata. Ini kan kata-kata ya, judulnya jelas kelihatan ya, tapi kalau tadi dari dalam gambarnya itu. Nah, harga ini boleh diisi, boleh enggak gitu ya. Kalau diisi juga nggak apa-apa. Ini harga asli yang eksekusi ya. Misalnya 150.000. 150.000. Nah, harga sebelum diskon, misalnya kita taruh 250.000. Nanti ini jadi harga coret gitu ya. Nah, kalau mau dihias-hias di sini boleh. Misalnya ini mau di tebelin, misalnya mau diwarnain apa gitu ya, boleh-boleh aja. Kalau di sini nggak warna ya, masa ada deh kalingan. Sini ya, ini warnain seperti itu. Boleh-boleh aja. Nanti kalau di sini mau dikasih tempat, foto tempat bisa ya, foto tempat bisa. Nanti teman-teman bisa. Nanti saya ajarin, nggak sekarang ngajarinnya. Nah, di sini sebelum kita kirim, jangan lupa kita tulis SEO WA. SEO WA ini nanti arahnya adalah untuk menuliskan nomor kita. Oke, setelah SEO WA kita ke SEO baca. Apa di SEO baca? Ini untuk menyarankan si pembaca itu membaca lagi yang lain di web kita, gitu ya. SEO-nya SEO baca. Nggak usah pakai spasi ya. SEO WA. Terus SEO deny namanya. SEO deny. Ini mengulang lagi judulnya di bawah sini. Oke, setelah itu judul udah, gambar udah, harga udah, tag keyword, metadata, konten Google. Nah, ini nomor urut 1, ini di checklist ya. Di checklist, kalau ini nggak di checklist nanti di beranda ini nggak ketahuan. Di sini tuh, mana tadi? Nggak ada ya. Nah, di beranda nanti tuh nggak ketahuan. Di play choppernya. Nama judul ini SEO deny aja sama. Nah, nomor WhatsApp ini. Jadi, yang tadi kita tulis di meta SEO WA ini, ya, ini akan kita isi
dengan nomor WA di sini. Jadi teman-teman nanti nomor teman-teman ada di sini nih. Ini kan sekarang nomor saya dulu ya. Saya klik di sini. Nah, teks WA-nya ini apa? Gitu ya. Jadi teks WA ini adalah kalau diklik nomor ini, di sini nih akan muncul kata-kata ini gitu. Misalnya saya ingin tahu tentang kursus privat matematika SD SMP. Nah, dikasih lagi tambahan informasinya. Saya dapat info dari web. Nah, ini kan saya web usaha unggul ya. Jadi teman-teman bikinnya web Flat Joker gitu. Jadi supaya teman-teman tahu, oh dari Flat Joker, Joker tuh. Jadi seneng gitu loh. Misalkan pas dapat closingan dari platform kita tuh seneng gitu. Ya, jadi bisa terdeteksi, oh ini bukan dari Facebook, ini bukan dari IG, oh ini dari Flat Joker. Jadi makin semangat nanti kitanya. Oke, setelah itu di sini kita klik aja yang termurah gitu ya. Nah, ini baru nih yang tadi saya bilang, boleh nggak? Boleh barang apa aja nggak? Boleh, tinggal kita logikakan. Kita tuh mampu melayaninya itu sejauh apa. Gitu. Kalau memang cuma melayani Jabodetabek, ya udah Jabodetabek aja, jangan kemana-mana. Gitu ya. Nah, kita pilih misalnya, saya mau, kan ini kursus privat ya, harus offline kan. Maka saya Jawa Barat. Nah, kan, lagi error lagi ya. Sorry ya, lagi error nih. Udahlah. Nah, ini kita tinggal submit. Harusnya ini nanti muncul kecamatannya nih ya, turunannya. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Bisa nggak ya ke kecamatan ini? Oh, ternyata sinyal kayak ini. Loading-loading aja nih. Iya, sinyal. Ah, ya benar sinyal. Tadi berapa ukuran gambarnya? Brosnan nanya. Ukuran gambarnya, kalau yang persegi 300 kali 300 saja, Bu. Ya, punten ya teman-teman ya. Coba saya, tapi suara saya masih kedengeran ya? Cek, cek. Jelas, jelas, Pak. Jelas. Jelas? Masih, Ya. masih, Ustaz. Oh, berarti lagi maintenance dulu kali. Ya sudah, intinya seperti itu ya. Nanti malaman saya kirim balik lagi, mudah-mudahan bisa muncul. Intinya gambar seperti itu, teman-teman. Cara input produk nanti di minggu depan setelah akun Plat Jokernya jadi, baru kita platform Plat Jokernya jadi, baru kita praktek sendiri-sendiri. Artinya saya eh, contohin nanti teman-teman sendiri-sendiri. Kita mulai dari bentuk gambar, dari mulai minta kalimat promo, emang ChatGPT tadi ya, nah, sampai nanti muncul di Play Joker-nya seperti itu. Oke, ada Nanti pertanyaan? jangan lupa Ustaz, video tutorialnya untuk upload produk dan Oh ya, nanti rekaman ini akan saya share kok, gitu. Oh, masih kerekam kayaknya ya? Ya masih kok. Ada pertanyaan lagi? Ada, Bu Titi, rekamannya? Ustaz Kemarin kan, izin bertanya, Dok. silakan Pak Adi. Iya, kan nanti kan kita yang gabung di apa namanya di member ya, kan pasti kan akan diajarin gitu ya. Ya, Ini yang membuat video apa template-template yang dari CapCut ya. Nah, itu nanti kan kalau misalnya kita ingin naruh videonya di situ bisa juga ya. oh enggak, Atau video enggak bisa ditaruh di sini. Semua oh, bisa. semua web tidak bisa ditaruh video, Pak Adi. Tidak Iya, pernah iya, ada iya. web yang bisa naruh video karena memori di web itu mahal. Jadi tidak Benar-benar. bisa naruh video, Kali ya. bisanya naruh link. Iya, benar-benar. Nah, jadi linknya itu nanti jadi kita posting di YouTube dulu. Nah, link YouTube-nya itulah nanti yang akan kita taruh di kalimat di antara kalimat itu. Misalnya untuk testimoni produk bisa klik ini, klik link ini. Nah, kita kasih tuh link YouTube-nya. Nanti dia buka on YouTube-nya. Jadi bukan videonya yang dimasukin ke
ke platform. Linknya aja, kalian link di YouTube-nya itu. Gitu. Sip? Baik. Ya, Nah, siap. tapi kalau untuk membuat videonya belajar sendiri ya. Kalau belum bisa bikin video iklan, nanti belajar di Odin, banyak kelasnya. Itu kelasnya video iklan saat ini 350.000. Video iklan AI ya, bukan video iklan yang real ya. Kalau yang video iklan real mah teman-teman bisa bisa olah di CapCut ya. CapCutnya kalau belum ngerti CapCut, nanti ada juga di Odin juga materi CapCut beginner dan medium, masing-masing 200.000, masing-masing 5 pertemuan. Itu kita bahas 75 fitur CapCut lengkap kap gitu. Mudah-mudahan bisa digunakan. Nanti gabung member Ustaz. Ya, kalau gabung member ya bisa juga. Gabung member enak itu, 900.000 dapat 120 pertemuan itu, lebih malah. Dan tiap bulan ada materi khusus, 12 materi selama 12 bulan, materi khusus itu. Yang nyampein itu guru saya langsung begitu. Ada pertanyaan lagi? Aman? Oke, kalau aman berarti kita cukupkan dulu pertemuan malam ini sampai ketemu di insya Allah malam Selasa. Kita coba ketemuan malam Selasa dan malam malam Kamis ya. Malam Selasa dan malam Kamis. Mudah-mudahan teman-teman cepat belajar. Jadi Malam Kamis sudah tarawih. Gimana? Malam Kamis sudah tarawih. Jamnya harus ditetapkan. Malam Selasa kan belum Pak. Malam Selasa kita cek dulu. Nah, kalau malam Selasa nanti kita pikirkan lagi malam Kamis itu jam berapa. Pasti nggak lama, cuma sejam aja. Yang penting itu disiplin masuknya. Jadi memang misalnya kita sepakati jam 9 misalnya nanti setelah bulan Ramadan ya jam 9 kita masuk. Nah, biar kita cepat running. Paling nanti praktek beberapa orang, kalau memang sudah bisa, aman. Yang lain bisa juga. Gitu ya, teman-teman ya. Jangan lupa diisi yang memang mau serius di MOU-nya diisi mumpung masih masuk ke arah 50 pejuang awal seperti itu ya. Dan jangan lupa juga jangan baper ya. Jangan baper maksudnya kalau nanti sudah mulai platformnya saya lihat seminggu nggak posting sama sekali kayaknya mesti di kick dulu gitu ya usernya. Nanti kalau memang sudah komen lagi dimasukkan lagi nggak apa-apa. Selama belum 50 mah bebas-bebas aja bolak-balik. Tapi begitu 50 klek udah dirantai ininya pintu masuknya harus berbayar. Untuk MOU nanti saya kirim deh di grup ya. Boleh di grup mana aja lah. Biasanya saya sematkan di PDF-nya sih. Di PDF yang kemarin tuh, PDF yang rekaman kemarin. Itu saya kirim juga, saya tulis juga. Tapi nanti saya coba ingatkan lagi. Oke, teman-teman. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kecepatan, kelambatan, hilaf lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.